Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Zahra Maulida dari Prodi Manajemen dengan dosen pengampu Manajemen Logistik, yaitu Ibu Wina Sari Kusmawati Ningtyas, SIP SEMM. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen logistik. Definisi manajemen logistik. Menurut Council of Supply Chain Management Profesional atau yang disebut CSCMP, manajemen logistik didefinisikan sebagai bagian dari manajemen rantai pasok yang merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan aliran maju dan mundur yang efisien dan efektif, serta penyimpanan barang, jasa, dan informasi terkait antara titik asal dan titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Definisi ini menekankan bahwa manajemen logistik tidak hanya berkaitan dengan pergerakan fisik barang, tetapi juga mencakup aspek perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari seluruh proses tersebut. Lalu, manajemen logistik dapat dipahami sebagai proses pengkoordinasian dan perintegrasian semua aktivitas yang diperlukan untuk memindahkan dan menyimpan produk secara strategis dari pemasok hingga konsumen akhir dengan tujuannya untuk menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Lalu konsep dasar manajemen logistik di sini pun ada komponen utama dalam sistem logistik. Ada yang pertama ada jaringan fasilitas atau facility network, yaitu mencakup lokasi dan karakteristik fasilitas fisik seperti pabrik, pusat distribusi, gudang, terminal, dan outlet retail. Lalu yang kedua ada persediaan atau inventory, yaitu merupakan stok barang yang disimpan untuk memenuhi permintaan di masa depan. Yang tiga ada transportasi atau transportation, yaitu sistem yang digunakan untuk memindahkan barang antara lokasi dalam jaringan logistik. Komponen ini mencakup infrastruktur dan sistem manajemen transportasi. Lalu informasi atau information, yaitu sistem informasi logistik yang menghubungkan berbagai komponen dan menginginkan koordinasi aktivitas logistik. Lalu ada sumber daya manusia atau human resource, yaitu tenaga kerja yang terlibat dalam aktivitas logistik, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan. Yang keenam ada pengemasan dan penanganan material atau packaging and material handling, yaitu sistem dan peralatan yang digunakan untuk melindungi barang dan memfasilitasi perpindahannya seperti kontainer, palet, forklift, conveyor, dan sistem otomatis lainnya. Yang ketujuh, yang terakhir ada sistem pengukuran dan evaluasi atau measure and evaluation system, yaitu metrik dan indikator kinerja yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi sistem logistik seperti tingkatnya layanan, waktu siklus, biaya logistik, dan tingkatnya persediaan. Lalu di sini ada hubungan manajemen logistik dengan supply chain management. Supply chain management atau SCM dapat didefinisikan sebagai koordinasi sistematis dan strategi dari fungsi-fungsi bisnis tradisional dan taktik di seluruh fungsi bisnis dalam suatu perusahaan dan di seluruh bisnis dalam rantai pasok dengan tujuan meningkatkan kinerja jangka panjang dari masing-masing perusahaan dan rantai pasok secara keseluruhan. SCM ini atau supply chain management mencakup seluruh proses dan dari pengadaan bahan baku, konversi bahan baku menjadi produk jadi, hingga pengiriman produk jadi ke konsumen akhir. Sementara itu, manajemen logistik hanya berfokus pada perencanaan implementasi dan pengendalian aliran dan penyimpanan barang, jasa, dan informasi terkait dalam rantai pasok. Dengan kata lain, manajemen logistik merupakan bagian dari supply chain management yang secara khusus berkaitan dengan aspek fisik dan informasional dari aliran barang. Nah, di sini ada hubungan antara manajemen logistik dan supply chain management dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, cakupan dan fokus. Supply chain management memiliki cakupan yang lebih luas, melibatkan koordinasi seluruh rantai pasok termasuk pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan. Yang kedua ada integrasi, yaitu manajemen logistik adalah komponen penting dari supply chain management dengan fungsi bisnis lainnya seperti pemasaran, penjualan, keuangan, dan pengembangan produk serta eh, pengembangan produk untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Lalu ada orientasi strategi versus operasional.
Nah, lebih tepatnya, lebih berorientasi strategis, fokus pada kemitraan jangka panjang, pengembangan produk bersama, dan perencanaan kapasitas. Dan yang keempat ada kolaborasi. Supply chain management ini menekankan pada kolaborasi antara entitas dalam rantai pasok, termasuk berbagai informasi secara perencanaan bersama dan pengambilan keputusan kolaboratif. Dan yang kelima ada pengukuran kinerja. Supply chain management mengukur kinerja rantai pasok secara keseluruhan, termasuk kepuasan pelanggan, fleksibilitas, dan pengembangan investasi. Di sini ada teknologi dan informasi dalam pengelolaan logistik. Manajemen logistik telah mengalami perubahan signifikan berupa teknologi dan inovasi yang mengarah pada proses yang lebih cepat, efisien, dan akurat dalam rantai pasokan global. Dengan kemajuan seperti internet, big data, dan kecerdasan buatan, perusahaan ini dapat memantau pengiriman secara real time, menganalisis pola permintaan, dan mengoptimalkan rute transportasi untuk mengurangi biaya dan waktu pengiriman. Nah, globalisasi telah mengubah lanskap logistik dengan menciptakan jaringan yang semakin kompleks. Yang pertama ada jaringan pemasok multinasional yang kini mengelola pemasok dari berbagai negara dengan berbagai bahasa, budaya, dan praktik bisnis. Lalu ada tantangan regulasi lintas batas, perbedaan dalam aturan impor, ekspor, dan standar keselamatan, dan kebijakan perdagangan memerlukan keahlian khusus. Lalu ada visibilitas end-to-end, yaitu sulit memantau seluruh rantai pasok dari pemasok tingkat 1 hingga tingkat 3. Lalu ada koordinasi yang kompleks. Dengan sinkronasi aktivitas antar zona waktu dengan negara memerlukan sistem yang canggih. Dan yang terakhir, optimalisasi biaya global. Nah, ini dengan menyeimbangkan antara biaya produksi, transportasi, pajak, dan risiko geopolitik. Lalu di sini ada sistem manajemen logistik. Sistem manajemen logistik adalah serangkaian proses terkoordinasi yang bertujuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan aliran dan penyimpanan barang, jasa, dan informasi terkait secara efisien dan efektif dari titik asal hingga titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan ini mencakup seluruh rantai pasokan yang melibatkan berbagai aktivitas seperti pengadaan, penyimpanan, transportasi, distribusi, dan pelayanan pelanggan. Adapun faktor-faktor sistem manajemen logistik di sini ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal di sini mencakup kondisi geografis dan infrastruktur, lalu regulasi pemerintah dan kebijakan perdagangan, lalu ada fluktuasi permintaan pasar, lalu ada perkembangan teknologi dan persaingan bisnis. Yang kedua ada faktor internal. Faktor internal di sini yaitu mencakup kapasitas penyimpanan dan gudang, sumber daya manusia dan keterampilan, sistem informasi dan teknologi, kapasitas transportasi, kualitas manajemen dan pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir ada kekuatan finansial perusahaan. Unsur-unsur manajemen logistik di sini ada 7. Yang pertama ada pembelian. Pembelian ini dengan proses pengadaan bahan baku atau produk dari pemasok. Yang kedua ada pengelolaan inventory, yaitu dengan pengaturan stok barang untuk memastikan ketersediaan optimal tanpa kelebihan stok. Yang ketiga ada pergudangan, yaitu untuk penyimpanan dan penanganan barang di fasilitas penyimpanan. Yang keempat ada transportasi, yaitu kegunaannya untuk pengiriman barang dari satu lokasi ke lokasi lain. Lalu ada pengemasan untuk melindungi produk selama pengiriman dan penyimpanan. Dan ada informasi dan komunikasi di sini untuk sistem yang mengelola data dan informasi terkait aktivitas logistik. Dan yang ketujuh ada pelayanan pelanggan, yaitu untuk memastikan kepuasan pelanggan terkait pengiriman dan ketersediaan produk. Nah, di sini juga ada metode pengiriman barang manajemen logistik. Ada metode transportasi darat seperti truk dan kendaraan komersial, yaitu lebih fleksibel untuk jarak pendek hingga menengah. Adapun untuk kereta api di sini lebih efisien untuk pengiriman dalam jumlah besar dan jarak jauh. Ada di sini transportasi laut seperti kontainer kapal, yaitu ideal untuk pengiriman internasional dalam volume besar. Sedangkan kapal Ferrari ini untuk transportasi antar pulau saja. Sedangkan
Transportasi udara di sini ada melalui pesawat kargo, mungkin lebih cepat namun relatif mahal, cocok untuk barang bernilai tinggi atau mendesak. Dan di sini ada layanan ekspres udara, yaitu untuk pengiriman prioritas, dan multimodal, intermodal, yaitu dengan kombinasi beberapa moda transportasi untuk optimalisasi biaya dan waktu, dan melibatkan transfer antar moda transportasi di hubungan tertentu. Dan di sini ada last mile delivery, yaitu pengiriman ke titik akhir konsumen menggunakan kurir, sepeda motor, atau teknologi pengiriman baru seperti Shopee Express, GNT, dan lain-lain. Lalu, semakin penting dengan berkembangnya e-commerce. Dan yang terakhir ada dropshipping, yaitu model di mana penjual tidak menyimpan stok fisik, pengiriman langsung dari pemasok ke pelanggan. Nah, di sini ada kinerja pada logistik perusahaan. Mungkin kinerja dari logistik perusahaan ini dapat diukur dalam beberapa indikator, terutamanya nih, ada dalam yang pertama ketepatan waktu pengiriman. Ketepatan waktu pengiriman ini persentase pengirimannya yang tiba tepat waktu sesuai janji. Lalu ada biaya logistik. Biaya logistik ini mencakup rasio biaya logistik terhadap total pendapatan. Lalu ada akurasi inventory, yaitu dengan tingkat kecocokan antara catatan persediaan dan persediaan fisik. Dan yang keempat ada tingkatan pemenuhan pesanan, yaitu kemampuan memenuhi pesanan secara lengkap dan tepat waktu. Lalu ada waktu siklus pesanan. Waktu siklus pesanan ini waktu yang dibutuhkan dari pesanan diterima hingga dikirimkan. Lalu ada tingkatan kerusakan dan kehilangan, yaitu mencakup persentase barang yang rusak atau hilang sama proses logistik. Yang ketujuh ada utilisasi kapasitas. Utilisasi kapasitas ini yaitu pemanfaatan optimal dari kapasitas transportasi dan gudang. Di sini ada kasus dan solusi dalam manajemen logistik. Permasalahannya, di sini ada gangguan rantai pasok pada manufaktur elektronik. PT Tekno Elektronik mengalami gangguan rantai pasok serius akibat ketergantungan pada pemasok tunggal di Cina untuk komponen kunci ketika terjadi pandemi. Pengiriman barang tertunda hingga 3 bulan, yaitu menyebabkan penghentian produksi dan kerugian pendapatan sekitar 15 miliar rupiah. Di sini ada akar masalahnya. Yang pertama ada strategi pengadaan yang terfokus pada single sourcing untuk efisiensi biaya. Yang kedua ada tidak adanya pemasok alternatif yang teridentifikasi dan divalidasi. Lalu ada minimnya persediaan pengalaman untuk komponen kritis. Dan yang terakhir ada kurangnya visibilitas terhadap rantai pasok Tier 2 dan Tier 3. Nah, solusi implementasinya yaitu yang pertama ada diversifikasi strategi pengadaan, yaitu dengan identifikasi dan validasi minimum 2 pemasok alternatif untuk setiap komponen kritis. Lalu implementasi strategis 70 hingga 30 untuk komponen utama, 70 dari pemasok utama dan 30% dari pemasok alternatif. Dan pengembangan sumber lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Lalu di sini ada manajemen risiko rantai pasoknya, yaitu pemetaan komprehensif seluruh rantai pasok hingga tier 3 dan pengembangan sistem peringatan dini untuk gangguan potensial. Lalu implementasi rencana kontingensi untuk setiap skenario gangguan. Yang ketiga, di sini ada redesign kebijakan inventory, yaitu penerapan model inventory strategis untuk komponen kritis. Lalu ada peningkatan buffer stock berdasarkan analisis risiko dan implementasi pendekatan postponement untuk fleksibilitas produksi. Dan yang terakhir ada peningkatan kolaborasi dengan pemasok, yaitu dengan mengembangkan platform berbagai informasi real time dengan pemasok utama. Lalu program pengembangan pemasok untuk meningkatkan kapabilitas pemasok lokal dan kontrak jangka panjang dengan klausul jaminan pasokan.
Nah, hasil yang diharapkan di sini, setelah implementasi selama 1 tahun, PT Tekno Elektronik berhasil mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal dengan 85% komponen kritis, kini menjadi minimal 2 pemasok aktif. Ketika terjadi gangguan logistik global berikutnya, perusahaan mampu mempertahankan produksi dengan penurunan kapasitasnya hanya 15% dibandingkan dengan penghentian total sebelumnya. Nah, kesimpulan dari materi sebelumnya yaitu sistem manajemen logistik merupakan elemen vital dalam keberhasilan operasional perusahaan modern. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut. Yang pertama, sistem manajemen logistik yang efektif mencakup integrasi berbagai komponen kunci seperti transportasi, pergudangan, persediaan, pengadaan, dan sistem informasi. Kesuksesan logistik terletak pada kemampuan untuk mengkoordinasikan seluruh komponen ini secara harmonis dalam satu kesatuan sistem integrasi. Lalu yang kedua ada penerapan teknologi informasi modern seperti IoT, AI, dan sistem pelacakan real time telah mentransformasi pengelolaan logistik, memungkinkan visibilitas lebih tinggi, respon yang lebih cepat terhadap perubahan kondisi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Eee, Perusahaan yang berhasil mengadopsi teknologi ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Lalu yang ketiga di sini ada fleksibilitas, dan ketahanan. Sistem logistik menjadi faktor pembeda dalam menghadapi ketidakpastian pasar dan gangguan rantai pasok. Diversas diversifikasikan pemasok, perencanaan kontingensi, dan kapasitas elastis memungkinkan perusahaan bertahan dan bahkan berkembang dalam kondisi destruktif. Yang keempat, di sini ada pengembangan kapabilitas SDM tetap menjadi fondasi penting dalam sistem logistik canggih. Investasi pada pelatihan secara standarisasi prosedur dan budaya perbaikan berkelanjutan untuk memastikan bahwa teknologi dan infrastruktur yang ada dapat dioptimalkan. Sebagai penutup, evaluasi sistem manajemen logistik akan terus berlanjut seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola bisnis global. Perusahaan ini perlu terus melakukan evaluasi dan perkembangan berkelanjutan terhadap sistem logistiknya untuk memastikan relevan dan keunggulan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Baik, mungkin mungkin cukup sekian. Jika banyak kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.